السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan bagi kita, yang memuliakan kita dengan Islam, yang memuliakan kita dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Din, agama yang dibangun atas dasar ilmu, agama yang setiap akidah, ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah perintahkan kita untuk mengimaninya dan mengamalkannya, semuanya dibangun atas keselarasan antara fitrah dan akal sehat setiap manusia. Sehingga tidak ada akidah atau syariah yang tidak make sense, tidak masuk akal, tidak bisa diterima oleh logika atau perasaan atau akal manusia. Akidah Islam tidak seperti doktrin yang diajarkan di luar dinul Islam. Maka itulah setiap muslim yang dia semakin memahami agamanya, semakin dia belajar, semakin dia mengetahui, semakin kuat, semakin kokoh keimanannya kepada Allah, semakin kuat pemahamannya terhadap agama Allah. Kita melihat, oleh karena itulah maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Di samping hadis ini yang menunjukkan wajibnya kita menuntut ilmu, setiap syariat, setiap ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Itu juga menunjukkan dan mengisyaratkan kepada kita sebagai perintah untuk menuntut ilmu, perintah untuk belajar. Namun sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini, beliau menyampaikan bahwa para manusia berbeda pendapatnya satu dengan yang lainnya terkait ilmu apa yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim. Ilmu yang manakah itu? Sebagian para fuqaha mereka mengatakan adalah ilmu fiqih, yaitu ilmu yang mempelajari tentang halal dan haram. Para ulama ahli tafsir dan ahli hadis mereka mengatakan bahwa itu adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah, karena dengan dua sumber inilah segala ilmu itu diraih dan dipahami dan dimengerti. Kalangan sufiyah, tasawuf, mereka mengatakan adalah ilmu tentang hati, tentang tazkiyatun nafs, tentang zuhud, tentang penyakit-penyakit jiwa dan hati dan yang semisalnya. Orang-orang ahli filsafat dan ilmu kalam, mereka mengatakan bahwa yang dipelajari, yang wajib dipelajari adalah ilmu filsafat, ilmu kalam. Dan banyak lagi klaim tentang hal ini. Namun kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, was-sahihu annahu ilmu muamalatil abdi li rabbih. Dan yang sahih, yang benar adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim adalah ilmu bagaimana seorang hamba bermuamalah kepada Tuhannya. Bagaimana seorang hamba berinteraksi terhadap Rabbnya, terhadap Tuhannya. Dalam bahasa yang lain, dengan istilah yang lain, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan bahwa ilmu yang tidak akan benar agama seseorang kecuali dengan mempelajari ilmu itu. Agama kita tidak akan tegak, tidak akan benar kecuali kita mempelajari ilmu tersebut. Artinya, contoh, ilmu tentang iman kepada Allah. Ya, bagian dari rukun iman yang 6, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang iman kepada Allah, tidak cukup dengan mengatakan saya percaya iman Allah itu ada. Tapi dia harus lebih dari itu. Apa dasar keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menjadi haknya Allah yang harus dia tegakkan?
Apa yang harus dia imani terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan terus seperti itu. Tidak cukup dengan hanya hafal rumusan rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5, namun tidak mengetahui bagaimana dia memahami bagian dari iman tersebut. Dan Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan dalam buku ini bahwa muamalah seorang hamba kepada Tuhannya itu terbagi menjadi 3 bagian besar, kata beliau. Yang pertama, i'tiqad atau keyakinan. Yang kedua, fi'il atau perbuatan. Yang ketiga, tark, yaitu meninggalkan. Jadi 3 hal. Yang pertama adalah keyakinan, bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang harus kita perbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, apa yang harus kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meninggalkannya. Maka beliau menjelaskan, seorang anak yang tumbuh, yang baru tumbuh, dia pada masa yang mumayyiz untuk bisa memahami benar, salah, baik, buruk, manfaat, madarat. Mulai dia memahami itu, maka diajarkan kepadanya tentang iman kepada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Diajarkan siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kitab sucimu? Al-Qur'an. Agamamu? Islam. Nabimu Muhammad sallallahu, terus didoktrinkan, diajarkan walaupun dia belum memahami dalilnya. Ya, walaupun ketika masih anak-anak, dia tidak harus dalilnya iman kepada Allah, qala Allah begini, qala Rasulullah SAW, iman kepada kitab suci dan sebagainya, walaupun dia belum memahami dalilnya, tapi ditanamkan, diajarkan kepadanya, walaupun dia belum memahami dalilnya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat Badui, orang-orang yang dusun, yang mereka ini memiliki cara berpikir yang simpel dan sederhana. Tidak harus mereka berangkat, tidak diajarkan untuk bagaimana menganalisa, memiliki keyakinan yang mendasar, yang mendetail bahwa Allah itu ada. Apa bukti-bukti akalnya, bukti-bukti fitrahnya, bukti-bukti panca inderanya. Hal yang seperti ini tidak mudah dinalar, dipahami kecuali oleh orang-orang pada level akal tertentu. Namun Islam dan iman ini bisa diyakini oleh orang yang paling rendah level pemahamannya sampai orang yang sangat canggih pemahaman dan cara berfikirnya. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian ketika dia tumbuh, dia semakin mendalami ilmu agama, maka di saat itulah dia dituntut untuk lebih paham tentang dalil-dalil apa yang dia pelajari, yang dia imani. Dan ketika sudah masuk waktunya untuk menjalankan ibadah salat, maka wajib baginya belajar tentang tata cara salat. Berhubung salat itu tidak akan tegak dan benar kecuali dengan wudu, maka belajar tentang wudu adalah wajib hukumnya. Belajar tentang taharah, bersuci. Mala, kata para fuqaha, mala yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu yang lainnya, maka yang lain itu menjadi wajib juga. Seperti salat tidak akan benar kecuali dengan taharah, dengan bersuci dan wudu, maka mempelajari tentang hal itu menjadi sesuatu yang wajib. Demikian pula ketika dia masuk, dia hidup menjalani kehidupannya di bulan Ramadan. Dan telah jatuh kewajiban baginya untuk untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, maka wajib baginya untuk mengetahui bagaimana tata cara menjalankan ibadah puasa Ramadan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ketika dia memiliki harta, dia punya harta, dia berbisnis, dia berusaha, atau dia sebagai karyawan yang memiliki tabungan yang signifikan, ya, tabungan yang melewati nisabnya, maka di saat itu dia wajib mempelajari bagaimana mengeluarkan zakat dari hartanya. Namun kalau dia setiap pengeluaran bulanannya, pemasukan yang dia terima dan pengeluarannya selalu pas, bahkan seringkali mungkin tekor, ya, untuk pengeluaran yang sifatnya wajib, maka dia tidak wajib belajar tentang zakat, belum wajib belajar zakat, karena apa yang dizakati, bahkan bisa jadi mungkin dia perlu diberi zakat. Namun ketika dia telah memiliki harta, telah memulai usaha, telah memulai awal buku untuk setiap usaha dan bisnisnya, maka setiap dia tutup buku, setiap akhir tahun dia harus mengeluarkan zakat dari hartanya. Wajiblah dia belajar untuk mempelajari bagaimana mengeluarkan zakat dan kepada siapa. Kemudian ketika dia telah diberi kemampuan istita'ah, kemampuan fisik ada, waktu ada, harta ada untuk menunaikan ibadah haji, maka dia wajib belajar bagaimana tata cara menjalankan ibadah haji yang benar. Ya, ibadah haji
yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Apa yang harus dia lakukan? Dari Yaumut Tarwiyah, dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai akhir ayyamut tasyriq, sampai akhir hari-hari tasyriq, apa saja yang harus dia perbuat, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan seterusnya. Jadi setiap ibadah yang dia lakukan didasari atas ilmu, bukan atas ketidaktahuan. Demikian pula dengan meninggalkan. Jadi tadi pertama keyakinan, kemudian yang kedua adalah tentang apa yang dia harus dilakukan. Ketika tentang meninggalkan sesuatu. Meninggalkan sesuatu itu berdasarkan akan kondisi dan situasi orang yang menjalaninya. Berbeda apa yang harus ditinggalkan pada satu abad yang lalu dengan apa yang harus ditinggalkan di zaman kita sekarang. Atau kondisi orang tertentu secara subjektif dengan orang-orang yang lainnya. Contoh, orang yang buta. Tidak wajib bagi dia untuk belajar tentang hal-hal yang haram dilihat. Buta. Kenapa dia harus belajar hal-hal yang haram dilihat? Orang yang tuli, dia tidak harus belajar tentang hal-hal yang haram untuk didengarkan. Tuli. Nah, demikian pula di satu abad yang lalu tidak ada gadget. Jangan ngomong soal 50 tahun yang lalu tidak ada gadget. Tidak harus kita belajar bagaimana menyeleksi gadget kita, mana yang layak kita akses, kita lihat, kita konsumsi informasinya, dan mana yang harus kita skip, kita lewati, dan tidak boleh kita melihat dan mendengarkannya. Ini sesuatu yang menjadi yang sangat wajib dipelajari. Sangat wajib di zaman ini, karena rusaknya kehidupan mayoritas manusia saat ini, sebagian besar adalah karena gadgetnya. Orang menjadi stres. Seorang menjadi tidak pandai bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, terhadap pasangan, terhadap keluarga, rumah tinggal dan sebagainya adalah karena gadgetnya. Dia tidak pandai menyaring informasi yang sampai kepada dirinya. Dia menyalahkan dirinya sendiri, menjadi sakit jiwa, bunuh diri, berapa banyak, semua sebagian besarnya musibah besar ini karena gadget. Ya, rusaknya hati karena maksiat dan dosa sebagian besar adalah karena gadgetnya, karena dia tidak pandai menyeleksi bagaimana memanfaatkan pedang bermata dua ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun terkait dengan keyakinan, dalam kondisi-kondisi tertentu, wajib bagi seseorang untuk mendalami materi-materi tertentu yang dia kena syubhat, kena pemikiran yang menyimpang di dalamnya. Misalnya, orang yang terkena syubhat bahwa para sahabat itu memiliki kesalahan yang fatal sehingga mereka diragukan kebenaran keislamannya. Seperti orang yang kena pemikiran syubhat Syiah Rafidhah. Nah, orang yang terkena pemikiran yang nyeleneh ini, dia harus lebih dalam tentang tema itu supaya dia selamat dari segala kesesatan yang disebarkan oleh kelompok Syiah. Orang yang terkena syubhat ateisme atau orang yang terkena syubhatnya agnostik, yang menganggap semua agama Tuhan itu ada, tapi do nothing, tidak melakukan apapun terhadap apa yang diciptakannya. Sehingga lembaga keagamaan ini semuanya sama, tinggal pilih seperti menu di restoran. Yang seperti itu, orang yang terkena pemikiran yang nyeleneh yang seperti ini, maka dia wajib untuk belajar lebih dalam supaya hilang dari hati dan pikirannya semua pemikiran nyeleneh tersebut. Semua pemikiran sesat ini. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga ketika kita tinggal di negeri, di masyarakat yang transaksi bisnis itu tidak luput dari riba, tidak luput dari gharar, tipu menipu, ya, transaksi yang tidak jelas, tidak sepi dari kezaliman, mengambil hak orang dengan cara menurut mereka legal secara hukum negara tapi ilegal menurut syariat, maka yang seperti ini harus dipelajari. Orang yang bermuamalah, berbisnis, jangan sampai dia masuk ke dalam ranah usaha, pekerjaan yang dia kira bahwa dia mendapatkan itu semuanya dengan yang halal, padahal sebagian besarnya haram atau syubhat. Ini menjadi sesuatu yang kewajiban bagi setiap muslim. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga iman. Iman ini termasuk iman kepada hari akhir, yaitu beriman kepada adanya nikmat dan azab kubur. Ini wajib kita tahu dan imani. Nah, ketika seorang terkena pengaruh pemikiran nyeleneh seperti kelompok Hizbut Tahrir misalnya, yang mereka ini tidak percaya nikmat dan azab kubur, maka orang yang pernah masuk ke dalam kelompok ini dan terkena syubhat itu, dia harus hati-hati. Dia harus tahu apa kesalahan dari pola pikir ini, dari keyakinan nyeleneh ini. Dia harus tahu akan hal tersebut. Jadi dia imun terhadap pemikiran-pemikiran menyimpang.
iman terhadap nikmat surga dan azab neraka. Ini bagian dari iman kepada hari akhir yang wajib diimani, bahwa surga dan neraka itu adalah kekal. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini sesuatu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim sesuai dengan apa yang dialaminya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun fardu kifayah, ini tadi fardu ain. Ya, kewajiban itu ada yang namanya kewajiban yang wajib bagi setiap individu muslim. Ada kewajiban yang jika dipelajari oleh sebagian orang, maka kewajiban itu gugur bagi sebagian yang lainnya. Ini yang disebut dengan fardu kifayah. Fardu kifayah secara umum dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah adalah ilmu yang dunia ini tidak akan benar berlangsung dengan baik dan benar kehidupan di dunia kecuali dengan ilmu tersebut. Ilmu yang membuat kehidupan ini menjadi baik. Contohnya ilmu kedokteran misalnya. Ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran ini fardu kifayah, bukan fardu ain. Tidak setiap muslim harus jadi dokter. Ya, tapi harus ada dokter. Harus ada dokter ini. Karena jika bagaimana nasibnya, apa jadinya misalnya di salah satu kecamatan, apalagi di salah satu kota madya, ternyata di situ tidak ada dokter. Apa jadinya masyarakat yang hidup di masyarakat yang seperti ini? Nah, ilmu kedokteran menjadi fardu kifayah, wajib dipelajari. Ilmu matematika termasuk juga yang sama. Karena segala urusan, jangankan bicara urusan dunia, urusan agama saja. Bagaimana kita mengetahui menghitung zakat kalau seorang tidak mengerti matematika, tidak mengerti pembukuan, tidak mengerti bagaimana membuat arus kas, membuat balance sheet misalnya, membuat neraca. Bagaimana kemudian dia bisa ngukur berapa harta yang harus dia zakati dari hartanya. Maka ilmu ini menjadi fardu kifayah. Demikian pula mempelajari ilmu waris dan yang semisalnya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka para ulama menyimpulkan ilmu yang fardu kifayah ini adalah jika suatu masyarakat hidup dan mereka hidup di masyarakat itu tanpa adanya ilmu ini, maka rusaklah tatanan kehidupan di sana, maka ilmu itu menjadi fardu kifayah. Dan wajib bagi setiap muslim, bagi sebagian muslimin untuk mempelajari hal itu. Jika sampai satu masyarakat tidak ada seorang pun, maka semuanya berdosa. Contoh, ilmu tentang pengairan. Ya, kita di Jakarta butuh ilmu pengairan tidak? Jelas lah. Air bisa nyampe lantai 22 gimana ceritanya? Ya kan? Sampai di lantai 22 ini kita ada bisa wudhu, kita bisa ke toilet dan lain sebagainya. Bagaimana kalau misalnya di Jakarta ini tidak ada yang mengerti tentang hal ini? Jadi dengan pola tradisional, kalau mau butuh air ya ke sumur dia. Ya, itu menjadi sebuah kewajiban dan harus dipelajari oleh sebagian kaum muslimin untuk mengetahui akan ilmu tersebut tentang kelistrikan dan yang semisalnya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ilmu hukumnya mubah, seperti ilmu sastra, ilmu tentang peradaban sejarah. Bahkan bisa jadi mungkin peradaban atau sejarah ini menjadi bagian dari fardu kifayah. Karena mengerti, mempelajari tentang peradaban umat-umat terdahulu, terutama yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita yang menjalani kehidupan sesudahnya. Namun kita hidup di masyarakat yang amnesia sejarah. Ya, banyak di antara kita generasi muda tumbuh tidak tahu. Ya, antum menyebut komunisme atau PKI, siapa nih? Cerita di mana ini? Apakah cerita di Thailand, cerita di Vietnam, cerita di mana? Mereka tidak tahu bahwa itu kejadian pernah terjadi di Indonesia. Ya, hal yang seperti ini, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, menjadi sebuah fardu kifayah bagi sebagian umat Islam. Bagaimana misalnya, Anda pernah berdiskusi dengan salah seorang pemuda pemerhati sejarah, bagaimana kota Jakarta ini terbentuk, bagaimana peran umat Islam di sini, bagaimana kemerdekaan negara ini dan peran umat Islam di sana. Hal ini banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin. Ya, oleh generasi muda kita, dan itu menjadi sebuah fardu kifayah. Dan ada juga ilmu yang haram hukumnya, tercela dan haram. Yaitu ya seperti ilmu sihir, ya, ilmu perdukunan, ilmu trik-trik korupsi dan menipu misalnya, ya, trik-trik ilmu hacking bank, ya. Ilmu ini namanya bagian dari ilmu. Tapi ada juga bagian seseorang yang mengerti suatu keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, tapi untuk mengantisipasinya. Nah, ini beda ceritanya.
Dia tahu bagaimana trik hacker supaya bisa mengantisipasi perlakuan para hacker misalnya. Hal ini wajib bagi dia, fardu ain bagi orang yang memiliki kemampuan ini. Secara umum ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah membagi ilmu itu menjadi 5 bagian. Beliau mengatakan di antara ilmu ada yang disebut dengan ilmu hayatuddin. Ilmu yang dengan ilmu tersebut agama seseorang menjadi hidup. Yaitu ilmu tauhid. Ilmu tentang mengenal Allah, tentang la ilaha illallah, tentang nama dan sifatnya. Karena semakin seseorang mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya, semakin dia cinta kepadanya, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah di antara hambanya adalah para ulama. Ulama yang bagaimana? Yang paling kenal Allah Subhanahu wa taala, yang paling tahu akan nama dan sifatnya. Kemudian bagian yang kedua dari ilmu adalah ilmu ghazauddin, ilmu yang merupakan makanannya agama. Makanannya agama, yaitu ilmu tentang iman, nasihat, tadabbur Quran. Semua yang kita pelajari terutama tentang Quran, mentadaburi Quran, mengkaji hadis Nabi SAW itu adalah makanannya agama. Ketika seseorang tidak diberi makan imannya, maka lemahlah iman itu dan sakit-sakitan dan bisa jadi mati. Sebagaimana fisik ini butuh makanan, iman kita pun butuh makanan. Maka makanannya iman adalah talabul ilm, hadir di majelis ilmu Quran, sunnah Nabi SAW dan semisalnya. Ada lagi ilmu dawauddin, obatnya agama, obatnya penyakit yang menjangkiti seseorang. Nah, apa obatnya agama ini? Fatwa-fatwa para ulama. Karena sebagaimana Nabi SAW sebutkan bahwa orang bodoh itu, orang yang tidak tahu itu sebagai orang yang sakit. Innama dawa'ul iyyi as-su'al, kata Nabi SAW. Obatnya orang yang tidak tahu itu bertanya. Jadi ketika tidak tahu tentang sesuatu, bertanya kepada orang ilmu. Jadi Nabi SAW memperumpamakan ketidaktahuan itu dengan sakit. Bagaimana mengobatinya? Fatwa-fatwa para ulama. Ada lagi ilmu yang merupakan da'uddin, penyakitnya agama. Kalau tadi dawa itu obat, ada yang keempat ini adalah penyakitnya agama. Apa ilmu yang merupakan penyakitnya agama? Yaitu ilmu yang diklaim sebagai ilmu agama, padahal tidak ada hubungannya dengan Quran dan Sunnah. Ya, seperti ilmu tentang amalan-amalan bid'ah yang tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga mereka mengatakan halal, haram, Sunnah dan yang lainnya. Padahal tidak ada tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu penyakitnya agama. Rusaknya iman dan agama seseorang sebagian besarnya adalah karena mempelajari apa yang dianggap agama, bagian dari agama. Namun itu bukan dari bagian dari agama. Mungkin sebagian dari antum pernah mendengar dahulu atau mungkin sampai sekarang. Ada orang yang mengatakan jangan dalam-dalam belajar agama. Nanti bisa apa? Bisa gila. Pernah dengar? Kalau terlalu dalam bisa gila. Belajar agama semakin dalam bisa gila. Agama apa ini? Apa yang dipelajari? Apakah karena tingginya level ilmunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah menjadi seperti setengah gila? Semakin bijak, semakin saleh, semakin luar biasa. Jadi kalau mereka ada sebagian beranggapan bahwa saya kok semakin insecure dengan apa yang saya pelajari. Dia harus belajar, ini salah ilmunya ini. Ya, dia belajar filsafat yang diistilahkan filsafat agama, padahal agama tidak ada filsafatnya. Agama ini qala Allah wa qala Rasul, bukan filsafat. Filsafat hasil produksi akal budaya manusia. Tapi agama qala Allah wa qala Rasul, firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ilmu itu adalah halakuddin, binasanya agama. Yang membinasakan agama seseorang, yaitu yang termasuk dalam konteks ini adalah filsafat. Dalam konteks ini ilmu perdukunan. Ini termasuk ilmu yang membinasakan agama seseorang. Maka dari sini kita melihat ikhwatal iman. Semua ilmu agama pasti positif. Mau apapun yang antum pelajari. Semua apa yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah pasti baik dan terpuji. Dan itu pun dibagi oleh para ulama menjadi 4 bagian besar. Yang disebut usul, furu', muqaddimat, mutammimat. Ilmu usul pokoknya, furu' cabangnya, muqaddimat prolognya, mutammimat penyempurnanya.
Apa yang dimaksud dengan ilmu usul, ilmu pokok? Ilmu pokok ini adalah Al-Quran dan Sunnah dan memahami makna-makna dari Al-Quran dan Sunnah. Memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bagaimana antum memahami ayat demi ayat. Pemahaman apa yang antum bisa mengerti dari situ. Itu semuanya ilmu besar ini adalah ilmu usul pokok agama. Ilmu ini sudah sangat besar. Begitu saja kita habiskan umur kita tidak akan pernah selesai untuk memahami tentang hal ini. Namun di samping itu adalah ilmu furu'. Apa itu ilmu furu'? Yaitu makna ekstra, makna tambahan yang menjadi konsekuensi dari makna yang tersurat di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Contoh gampangnya begini. Misalnya Nabi SAW bersabda, La yaqdil qadhi wa huwa ghadban. Janganlah seorang hakim mengambil sebuah keputusan ketika dia sedang emosi dan marah. Ini diantara sabda Nabi SAW. Hadis ini menyebutkan bahwa kondisi marah menjadi penghalang bagi seorang hakim untuk mengambil keputusan. Karena keputusannya pasti subjektif, tidak objektif ketika dia emosi dan marah. Nah, dari pemahaman ini, para ulama mengambil pemahaman bahwa segala sesuatu yang berdampak dan mempengaruhi emosi atau keputusan dari seorang hakim, maka ketika seorang hakim mengalami kondisi-kondisi itu, dia tidak boleh mengambil keputusan. Misalnya, dia lagi tahan buang air misalnya. Ya, tidak disebutkan dalam hadis. Tapi ketika dia menahan buang air, dia bisa jadi mengambilkan keputusan dengan ketergesaan. Ya, maka tuntaskan dulu buang airnya. Atau dia sedang lapar. Ya, dia dari pagi buka sidang sampai menjelang jam 3, jam 4 dia belum makan, belum snack, belum makan siang, sidang terus berdatangan. Keputusan-keputusan dia bisa nyeleneh dalam kondisi yang seperti ini. Maka tidak boleh mengambil keputusan ketika dia sedang lapar. Contohnya seperti itu. Nabi SAW, contoh yang lainnya lagi, ini terkait dengan ilmu furu'. Contoh yang lainnya. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya haram. Banyak ini standarnya seberapa? Banyak itu bagi pemabuk beda-beda. Ada kalau pemabuk ada yang 2 botol belum mabuk dia. Apakah artinya selama dia masih tahapan 1,5 botol jadi masih halal? Iya. Ma'askara kathiru, standarnya adalah orang normal. Jadi ada sebagian masyarakat mengklaim selama belum muntah nggak apa-apa, selama nggak mabuk nggak apa-apa. Ya, minuman beralkohol yang melewati kadar yang dihalalkan oleh misalnya Majelis Ulama Indonesia misalnya. Ini adalah pemikiran yang menyimpang nyeleneh yang harus kita singkirkan dari pemikiran masyarakat kita. Juga di zaman dahulu khamar itu sesuatu yang diminum. Tidak ada di zaman Nabi itu khamar itu bentuknya adalah kapsul atau pil atau alat suntik atau yang dihirup dengan hidung. Ini semua baru belakangan aja kita melihat yang model-model seperti ini. Atau mungkin ditempel model plester misalnya, kalau ada, wallahu alam saya nggak tahu. Ya, seperti plester ditempel di kulit terus mabuk orangnya. Jika pun ada bentuk-bentuk seperti ini, jika mempengaruhi khamar itu ma yukhammirul aql. Dikatakan khamar adalah karena menutupi akal manusia. Ya. Nah, jika itu yang dipahami, maka jangan sampai ketika ada seseorang, tapi Ustaz, ada fatwa madhab tertentu yang mengatakan khamar yang haram itu jika yang terbuat dari anggur. Kalau misalnya dibuat dari beras, tuak ya, dari beras apa namanya? Sake. Kalau salah orang Jepang itu biasa minum itu. Itu halal. Apakah ada madhab yang beranggapan seperti ini? Ada. Salah satu madhab beranggapan seperti ini. Tapi ini pemikiran nyeleneh dan menyimpang yang tidak boleh, haram diikuti, ya, tidak boleh dan haram untuk diikuti. Ilmu furu' ini bagian dari ilmu yang terpuji dalam belajar agama. Ada yang merupakan prolognya ilmu. Apa saja prolognya ilmu? Ya, yang dia istilahkan oleh para ulama sebagai ilmu alat. Ilmu alat ini contohnya adalah ilmu nahu, ilmu saraf, balaghah, badi', bayan. Ilmu yang dengan seseorang memahami ilmu tersebut akan semakin detail baginya di dalam memahami
Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Adapun mutammimat, ilmu yang merupakan penyempurna dari ilmu-ilmu agama, seperti misalnya seseorang belajar tentang ilmu macam ya qiraat, ilmu qiraat, ketika dia mempelajari bahwa Al-Quran itu sampai kepada kita, kita membaca Al-Quran itu berdasarkan riwayat dari Hafiz an Asim, riwayat Hafiz an Asim. Misalnya juga ada riwayat yang lain, misalnya riwayat Qulun, ya ada riwayat yang lain, ada beberapa riwayat yang sampai kepada kita. Mempelajari beberapa jenis qiraah, seperti qiraah Ibnu Katsir, tapi Ibnu Katsir di sini bukan Ibnu Katsir Al-Mufassir, Ibnu Katsir Al-Qari, dua Ibnu Katsir yang berbeda. Misalnya kita belajar qiraat ini, bagi yang mempelajari ilmu tafsir Al-Quran akan lebih membuat dia semakin luas di dalam pemahamannya terhadap makna ayat-ayat Al-Quran. Ini ya, ilmu penyempurna, ilmu tentang makharijul huruf, ya, sifat-sifat huruf, makharijul huruf, ilmu tentang rijalul hadis, perawi-perawi hadis, tentang sifat mereka, kehidupan mereka dan sebagainya. Ini semuanya ilmu-ilmu agama yang merupakan ilmu-ilmu yang terpuji bagi mereka yang mendalaminya. Namun ingat ikhwatal iman, jika kita berada di posisi yang masih mendasar, jangan menghayal untuk mendalami yang penyempurna. Berapa banyak ingin Ustaz pengen bisa bahasa Arab, Ustaz pengen bisa bahasa Arab. Akhirnya belajar ilmu nahu, ya, ikut kelas sudah 2 tahun tapi masih blank, muqaddim, mubtada, khabar, mudhaf ilaih, na'at, man'ud, ya, karena dia belajar bahasa Arab, metode yang dipakai adalah metode pesantren-pesantren tradisional dan tidak memiliki tujuan utama, yaitu untuk lebih memahami Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya yang ada dalam kesimpulan dirinya, bahasa Arab susah. Kalau kita tanya kepada orang yang belajar tadi, belajar bahasa Inggris mudah atau susah? Mudah, karena dengan beberapa metodologi yang ada, dengan konsep yang baru yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga belajar bahasa Inggris, kita dengan gampang belajar bahasa Inggris. Bahasa Arab pun sama. Cuman antum salah saja milih guru, salah pakai konsep. Belajar bahasa Arab pun bisa dilakukan secara online bahkan saat ini. Ya, jika mau serius belajar secara online pun nggak harus tatap muka. Sudah banyak. Misalnya Al-Arabiyah Baina Yadaik, itu Arabic for All, ya, sebuah lembaga untuk bagaimana memudahkan belajar bahasa Arab bagi siapapun. Mereka sudah punya konsep dan sistemnya, dan itu bisa dipelajari secara online tanpa tatap muka jika mau, ya. Dan itu sangat menyenangkan karena diawali dengan bagaimana kita belajar conversation dan yang semisalnya. Ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lebih khusus mendalami tentang bagaimana seorang hamba mempelajari ilmu bermuamalah kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita akan memahami, kata Imam Ibnu Qudamah dalam risalah ini, beliau menyampaikan bahwa banyaknya distorsi terhadap hakikat-hakikat ilmu. Distorsi terhadap hakikat-hakikat ilmu, sehingga sebagian orang itu memahami suatu ilmu atau mengira ilmu itu berbeda dengan apa yang dipahami oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Contoh, ketika sebagian kita belajar, ayo kita ngaji fiqih. Ngaji fiqih. Apa yang ada di benak kita? Yang di benak kita, ngaji fiqih adalah kita belajar tentang taharah, tentang salat, puasa dan sebagainya, termasuk fiqih muamalah dan lain sebagainya. Ya, fiqih jinayat, itu yang ada di dalam pengklasifikasian kitab-kitab fiqih yang ditulis oleh para ulama. Namun, apakah itu makna fiqih yang dipahami oleh Rasulullah SAW? Contohnya, dalam hadits Sahih Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah akan membuat dia mengerti ilmu agama. Kata yufaqihu dari kata faqih. Maka siapa yang dimaksud dengan faqih di sini? Apakah orang yang ngerti hukum taharah sampai hukum itq, hukum memerdekakan budak sebagaimana yang terbakukan dan terbukukan di buku-buku fiqih? Atau lebih dari itu? Ini ilmu mencakup semua ilmu, terutama yang memberikan kemaslahatan bagi seseorang di kehidupan akhirat. Itulah ilmu fiqih. Menurut pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ilmu yang dengannya seorang hamba memahami jalan selamatnya menuju akhirat.
yang dengannya dia mengetahui penyakit-penyakit hati dan jiwanya, yang dengannya dia mengetahui apa yang menjadi rusaknya amal ibadahnya, yang dengannya dia mengetahui remehnya dunia, yang dengannya dia mengetahui besar dan bernilainya kehidupan akhirat, dan bagaimana hati itu dikuasai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu fiqih menurut a'immatus salaf, menurut para imam-imam salaf. Ini salah satu contoh. Nanti insyaallah yang lainnya kita akan membahas pada kesempatan yang akan datang. Ikhwafillah, kurang lebih ada 5-7 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan dari materi yang disampaikan, silahkan. Ada yang bertanya? Baik, jika tidak ada, ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita berikutnya, kita akan membahas tentang muamalah seorang hamba terhadap Tuhannya. Yang secara khusus kita akan tahu lebih. Ada yang bertanya? Oh, nah. Kita akan mempelajari lebih dalam tentang hal itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang berilmu dan beramal. Karena ingat ikhwafillah, tidak ada ilmu di dalam Islam itu orang itu semakin mulia hanya karena modal ilmunya banyak. Tidak ada. Ya, ilmu itu harus selaras dengan amal. Orang-orang yang dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, bukan karena dia hafal hebat Quran, dia mengerti, dia profesor gelarnya tentang ilmu-ilmu Islam, tapi amalnya tidak ada. Lah, mereka adalah al-alimul amil, orang yang berilmu dan beramal. Adapun Yahud, al-maghdubu alaihim, al-alim, orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal. Ad-dhalun atau ad-dhalin yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah adalah orang-orang yang semangat amalnya luar biasa tanpa ilmu. Kita setiap rakaat salat memohon kepada Allah untuk menjadi orang-orang berilmu dan mengamalkan ilmunya, dan kita berlindung dari orang-orang yang berilmu tanpa amal, dan kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Allahul musta'an. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.